Sampai yang bilang hanya satu yang belum makan, dia bilang itu. Supaya mereka hanya neraka yang bilang itu. Karena semua yang lakukan itu adalah yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Dan itu menghancurkan kehidupan masa depan kita sendiri. Dan itu pintu masuknya narkoba itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat yang baik, kita sebagai manusia itu memang penuh dinamika. Maka orang bijak mengatakan kita tidak boleh menjustifikasi orang dengan apa yang dia perlihatkan atau ditunjukkan kondisinya pada hari ini. Karena kita meyakini bahwa setiap orang, umpama saja kita anggap dia tidak baik, tapi ingat dia punya masa depan. Siapa tahu di depan mungkin dia lebih baik daripada kita. Atau kita melihat orang dari sisi kebaikannya, kita ingat dia juga punya masa lalu. Saya ingin menyetir satu ungkapan almar'u hadithun fakun hadithan hasanan lima wa'a. Manusia adalah sejarah, maka jadilah kalian sejarah yang baik bagi orang-orang yang setelah kalian tinggalkan nanti. Nah, hari ini saudara-saudaraku, sahabat yang baik, saya akan berbincang-bincang dengan saudara saya, sahabat baik saya ketika saya SMP dulu ya. Nanti kita akan mengenal dia lebih dalam. Saya menyapa dulu Pak Bur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Bur? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita hadir berbincang-bincang di sini karena saya mengetahui ya bahwa dulu kita bersahabat, kita satu sekolah, dan satu hal yang membuat saya merasa sangat termotivasi untuk menghadirkan Pak Bur berbincang-bincang di tempat ini adalah setiap orang ya punya masa lalu mungkin yang ya tidak seperti yang kita bayangkan saat ini, tetapi kemudian terjadi perubahan besar ya yang disebabkan karena banyak faktor. Nah, itu yang kita coba diskusi Pak Bur. Saya ingin Pak Bur dulu menyampaikan beberapa hal mungkin ya, apa dan bagaimana ya Pak Bur kemarin kemudian sekarang alhamdulillah mendapatkan kepercayaan mengayomi masyarakat, itu kira-kira seperti apa Pak Bur? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan masa lalu, setiap orang itu punya masa lalu dan setiap orang itu punya masa depan. Kurang lebih sekitar 4-5 tahun dia menjalani perjalanan kehidupan yang sangat suram. Kemudian alhamdulillah ada sahabat yang saudara-saudara yang masih mencintai dia, ingin mengikutkan dia untuk ikut berdakwah. Yaitu namanya jamaah tabligh. Iya. Jadi yang ikut waktu itu sampai dia tidak memberikan yang pulang waktu itu. Langsung di tengah jalan cegat yang langsung ke masjid-masjid. Jadi setelah yang masuk di sanalah yang mengetahui tentang bagaimana Islam itu secara kafah. Dan pernah yang mengikuti suatu bayan namanya, bayan maghrib waktu itu. Dan yang sinkronkan dengan kehidupan yang sudah nih. Bahasa satu hadis mereka sebutkan di sana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi Islam yang baik itu adalah berani meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi yang teringat menangis yang waktu itu. Oke. Ini mungkin saya salah dengar ya, salah dengan Pak Bur. Kalau tidak salah ya, dulu pernah ya Pak Bur tersandung dengan ya katakanlah narkoba ya. Benar itu sekali. Itu betul itu. Betul. Sekitar tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 98. Bagaimana kira-kira prosesnya sehingga Pak Bur bisa masuk ya ke dalam dunia itu? Yang dulu masuk ke dalam dunia itu karena dituntut oleh kehidupan. Waktu itu terus terang nih belum ada
bahwa orang percaya terhadap dia ini gitu. Nih, merasa tidak dipercaya oleh nih sama orang. Jadi yang coba menempuh, ada yang menawari, yang coba. Karena tuntutan hidup nih, ya, yang coba. Tetapi setelah yang tempuh niki tidak bisa yang kembali. Karena terlena niki. Awalnya mencoba. Nah, terlena sekali dengan perbuatannya itu. Jadi dilanjutkan. Cuman dalam hati tiang tidak ada garis finish yang ini kecuali kecuali bertaubat ya. Artinya kecuali berkomitmen untuk berhenti. Ya, kalau kita meneruskan keinginan kita, sepertinya tidak ada, ibarat pantai tidak bertepi lah ya. Jadi tidak akan pernah selesai. Kecuali ada satu titik balik bahwa kita itu sadar ini ternyata sia-sia gitu. Jadi kalau kita menunggu disadarkan sulit sekali. Kalau tidak dari diri kita sendiri. Nah, itu. Nah, adalah hidayah itu nanti. Cuman kita harus menjemput. Jangan sampai kita gitu. Hanya sebatas mengikuti mana yang kita kan paham mana yang baik, mana yang jelek sekarang dalam hal ini. Harus kita mengikuti yang baik ini. Mungkin hidayah akan datang. Ya. Jadi kalau kita melihat mungkin secara umum ya, dan ini orang-orang juga tentu mengabarkan kepada kita seperti itu, bahwa persoalan kawan-kawan kita yang terpapar dengan narkoba ini berarti awalnya itu adalah coba-coba. Kemudian setelah coba-coba tidak bisa menyetop diri sendiri. Ya, tidak bisa karena mungkin itulah yang disebut dengan terlena itu. Apa kerugian yang Pak Bu rasakan ya pada saat seperti itu? Kerugiannya itu pertama materi, terutama sekali materi. Ya. Yang kedua sangat yang sayangkan kalau orang yang suka seperti ini mental. Jadi sedikit ilmu pengetahuan tidak bisa melekat. Hanya suatu dunia yang hitam itu saja yang kita bayangkan. Nah, jadi adalah saudara-saudara kita yang di dusun-dusun ini datang jolah itu sangat baik sekali itu. Nah, harus kita bisa mengikuti mereka juga. Karena setiap dalam satu minggu itu satu kali kita jolah satu. Nah, di sanalah kita mau mendengarkan bayan-bayan tinggi, penyampaian yang baik itu tentang sunnah. Ketika bertemu dengan saudara-saudara kita ya. Kawan-kawan kita jemaah tabligh ya, alhamdulillah saya juga mengikuti ya. Alhamdulillah saya juga merasakan luar biasa ada di sana di antara kawan-kawan, dan sampai sekarang alhamdulillah saya ketika ada waktu juga saya keluar. Nah, orang mengatakan begini, kalau kita mengkonsumsi narkoba itu ada dua kemungkinan. Pertama, apakah meningkatkan kepercayaan diri atau justru membuat kita tidak percaya diri di hadapan orang. Menurut Pak Bur gimana itu? Jadi setiap orang mengkonsumsi narkoba, yang pertama bisa dikatakan kalau dia bereaksi dalam tubuhnya itu masih bisa mempercaya diri. Tetapi dia percaya diri. Tetapi kalau dia hilang ini lebih hancur kita. Dan ini terus membutuhkan biaya-biaya bagi diri. Sementara mata pencarian sudah hancur. Itu yang disebut dengan ketergantungan intinya, sehingga apapun kita lakukan demi mendapatkan narkoba itu, dan itu tentu sangat berbahaya. Kita melihat anak-anak kita misalnya yang sampai melakukan hal-hal yang justru awalnya itu adalah narkoba, kemudian berkembang menjadi misalnya pencurian, perampokan, ya dan sebagainya. Yang itu barangkali adalah tuntutan untuk memenuhi bahwa harus ada narkoba itu, begitu ya kira-kira ya. Tuntutan harus di dalam tubuhnya itu menuntut. Ketika dia tidak dikonsumsi itu, dia akan berubah rasa, kedinginan, menggigil itu. Pokoknya bingung lah. Kalau dia tidak, nah setelah dia mengkonsumsi itu, mereka tenang. Mau kemana tidak ada beban. Gitu ya. Makanya yang ini Tuhan, sampai saat ini paling sama narkoba nih ya, sampai anak-anak sekolah di SMK ini yang bawa ke BNN. Waktu ini yang bawa 6 orang, yang ngecek darah supaya tidak melakukan hal-hal ini. Jadi kita punya putra-putra ini jangan sampai menyentuh itu lagi. Betul. Karena
contohnya nih tiang sudah Iya. sudah saya sampaikan bahwa di semua remaja-remaja ini jangan Anda lakukan hal ini. Ini kan merugikan Anda sendiri nanti. Nah, saya ini sebagai sudah pernah melakukan itu sampai yang bilang hanya satu yang belum makan dia bilang gitu supaya mereka hanya pinraka yang bilang gitu. Karena semua yang lakukan itu adalah yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Dan itu menghancurkan kehidupan masa depan kita sendiri. Dan itu pintu masuknya narkoba itu ya. Pintu masuknya semua narkoba. Semua itu berasal dari narkoba. Nah sekarang begini, kita setback tadi. Ketika Pak Bur misalnya berada pada kondisi seperti itu dulu, bagaimana reaksi orang tua, sahabat ya, yang Epi rasakan gitu? Bagaimana kita? Jadi sahabat-sahabat yang sudah biasa seperti yang ini, ketika kita menghadapi suatu permasalahan itu, mereka tidak akan pernah. Ini yang menjadi paradigma yang Tuhan, jadi kerangka berpikir kita dalam melakukan hal-hal yang itu. Ketika kita punya masalah, mereka tidak akan mendekat. Itu karena takut. Betul. Karena kalau dia mendekat itu sudah barang itu dia juga. Jadi indikasi. Berarti ketika ada masalah, mereka menjauh. Ya? Padahal ketika mereka membutuhkan EP, mereka mendekat ya pada waktu itu. Jadi ketika itu, jadi keluarga yang sendiri menyarankan, nah mana teman Anda? Mana teman kamu yang kemarin-kemarin banyak itu? Hilang semua ya? Hilang semua. Sudah paham yang bahwa teman-teman itu tidak berani mendekat karena dia masuk indikasi dalam hal dunia itu. Itu sudah. Nah, jadi keluarga tiang itu sudah dia sampaikan bahwa kalau tidak seperti ini tidak mungkin akan terjadi. Betul. Baik Pak Berna, kemudian kan kehidupan ini ada titik balik gitu ya, titik balik. Ketika kita berada pada satu kondisi yang kita anggap buruk, katakanlah seperti itu. Apa yang membuat Pak Bur merasa bahwa inilah titik balik saya? Memutuskan kemudian saya berhenti ya, lalu saya harus berubah. Itu kira-kira kapan dan peristiwanya mungkin apa yang bisa menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat kita yang baik? Jadi titik balik, jadi dari titik balik yang untuk memponis diri saya untuk berhenti melihat maupun memegang barang-barang yang haram itu. Waktu itu dia lihat anak-anak dia, istri dia tidak layak saya akan memberikan penghidupan lewat perbuatan-perbuatan yang begini. Jadi waktu itu dia melihat teman-teman itu juga berdakwah, mereka mengajak sampai habis-habisan mengajak dia. Mungkin ini adalah hidayah bagi dia. Cara Allah yang memberikan titik balik. Pada malam itu juga ini kan istri dia bermimpi langsung bulan turun di rumah, dan pada waktu itu dia keluar 40 hari. Waktu itu untuk berdakwah. Jadi harus bisa menyakitkan diri dalam dakwah ini, baru bisa hilang semua racun-racun. Iya. Artinya itu harus ada pengorbanan. Jadi kita tidak bisa mengikuti terus keinginan kita ya, tapi kita harus ada pengorbanan. Di antara pengorbanan itu adalah Pak Bur keluar 40 hari ya, lalu lepas dari semua hal-hal yang berkaitan dengan itu, baru kemudian merasakan bahwa ternyata itu benar-benar salah ya apa yang dilakukan. Nah setelah itu bagaimana kira-kira? Setelah itu kembali yang dari huruf itu, dari pulang dari keluar itu yang merasakan asing sekali. Dan itu paling enak tempat itu adalah di masjid. Alhamdulillah. Yang istiqomah. Waktu itu yang dipercaya menjadi marbot awalnya 5 tahun. Iya. Yang jadi marbot, kemudian setelah jadi marbot itu yang diangkat menjadi kepala dusun sampai saat ini. Alhamdulillah. Nah, jadi setelah yang melayani jamaah sekaligus melayani masyarakat. Nah, jadi di masjid ini 24 jam termasuk ini. Yang megang di masjid, yang mengelola masjid, semua inventaris masjid yang mengelola waktu itu sampai ajannya, yang menentukan siapa yang ajan, siapa program hari Jumat ini juga kami lah di sana, yang terutama di masjid. Dan mungkin kita merasakan ya Pak Bur bahwa
untuk hijrah dari satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik, maka itu kita perlu lebih sering bertemu dengan orang-orang soleh, ya. Bertemu dengan orang-orang baik, gitu ya. Sebab kan kita tidak bisa sendiri untuk melawan, karena itu berat. Saya sendiri bisa membayangkan bahwa dari kondisi A ke kondisi B itu untuk beralih itu kan tidak mudah. Maka kita perlu dorongan semangat. Dari mana? Dari teman-teman baik kita bergaul. Tiang amati diri tiang sendiri. Tiang mensinkronkan dengan teman-teman tiang. Sekarang tergantung kita berteman, ingat banyak. Kalau kita berteman sama orang yang jual parfum, ya kita ikut wangi, harum. Kemudian kalau kita berteman dengan orang yang membuat parang, ya ikut kita hitam hidungnya Betul. Jadi kita harus bisa menjaga jarak. Jadi memilih teman tanpa kita harus menjauhi orang lain, ya. Kita tetap berteman ya secara kehidupan sosial kita, tetapi harus ada filter bahwa kita memprioritaskan harus berteman untuk meningkatkan kesadaran saya, menguatkan saya, maka saya harus dikuatkan dengan bertemu dengan orang-orang yang baik, gitu ya. Tanpa tentu kita menjauhi kawan-kawan yang mungkin pada saat ini masih berada pada kondisi seperti itu. Nah, sekarang dari sisi perasaan Pak Bur, ya, kalau Longo bayangkan ketika dulu ya masih mengkonsumsi, kemudian sekarang ya terbebas dari kondisi seperti itu, apa yang terbesar yang Longo rasakan? Jadi alhamdulillah sampai saat ini setelah yang lepas dari dunia itu, yang banyak yang dipercaya pertama sama oleh masyarakat. Jadi banyak teman-teman juga, banyak teman-teman yang baik lah gitu. Yang sering datang ke rumah setiap malam, setiap hari penuh di rumah. Ketika dulu ya masih berada pada kondisi seperti itu, Pak Bur tetap masih banyak tamu, tapi tamunya yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian ketika kita hijrah, maka tamu kita juga adalah orang yang baik. Maka itu cara Allah menguatkan kita, gitu ya. Allah tidak ingin hilang ya tamu kita sekarang. Oh, saya setelah baik ini tidak ada tamu, enggak, tapi diganti oleh Allah dengan orang-orang yang baik yang bertamu ke rumah kita, gitu. Bukan berarti kita tidak berteman lagi, cuman perbedaan selera saja. Nah, terakhir Pak Bur, mungkin ada pesan-pesan ya yang ingin Pak Bur sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang baik, baik yang pada saat ini mungkin masih berada pada dunia itu, ya, atau mungkin saudara-saudara kita yang juga sama hijrah seperti Pak Bur. Apa yang kira-kira bisa kita sampaikan kepada mereka? Jadi alhamdulillah lewat kesempatan ini yang sampaikan kepada saudara-saudara yang masih berada dalam lingkaran perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, seperti obat-obat yang terlarang, seperti narkoba, termasuk juga minum-minuman yang keras. Jadi yang sampaikan, apa yang Anda lakukan itu adalah suatu perbuatan yang salah. Itu akan merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain juga. Manusia yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain juga. Bagaimana kita bisa merubah diri? Jangan kita terlalu fokus mengikuti hawa nafsu kita. Apalagi sudah masuk ke dalam darah yang namanya narkoba ini. Betul. Tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan sama narkoba ini. Semua itu adalah halal dibuatnya. Urat sarafnya sudah bengkok dan itu bisa merusak generasi, merusak diri kita. Semua hancur lebur dibuat. Untuk itu saya harapkan kepada saudara-saudara tiang agar kita sama-sama menyadarkan, mengislah diri lewat mendekatkan diri kita kepada Allah. Subhanahu. Ya, baik. Ya, itu saudara-saudaraku, para sahabat yang baik, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari ngobrol kita pada sore hari ini. Pertama adalah bahwa setiap orang tidak boleh pesimis. Ya, tidak boleh pesimis. Apapun kondisi kita pada hari ini, maka
Allah Subhanahu wa taala selalu menyediakan jalan bagi kita untuk berubah dan hijrah. Yang penting adalah seberapa besar kemauan kita untuk hijrah itu. Bayangkan Pak Bur sempat pesimis dengan masa depannya, hilang rasa percaya dirinya. Ada satu titik balik di mana dia yakin bahwa perubahan itu pasti akan tiba. Maka saudara-saudaraku, apapun kondisi kita hari ini, tidak boleh pesimis. Yang penting kita ada niat berubah, insya Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk kembali kepada ampunan Tuhan, ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan insya Allah surganya Allah seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Bur, ngobrol kita sore hari ini sangat berharga. Sekali lagi kepada saudara-saudaraku sekalian, para sahabat-sahabat yang baik, mari kita berikhtiar merubah orientasi kita, kehidupan kita. Bahwa kehidupan akhirat tentu itu lebih utama. Dan jalan kita menuju kehidupan akhirat tentu adalah kehidupan kita di dunia ini. Baik, terima kasih. Jadi sahabat-sahabat yang baik, itulah tadi ngobrol-ngobrol ringan kita dengan Pak Bur, yang beliau sudah menceritakan bagaimana perjalanan hidup beliau dulu. Kalau orang mengatakan from zero to hero, alhamdulillah, dari nol kemudian menjadi orang yang diharapkan dan dipercaya untuk memimpin masyarakat, dan tentu ini adalah merupakan contoh yang baik. Kesan yang ingin kita ambil daripada obrolan kita tadi adalah kita tidak boleh putus asa. Apapun kondisi kita pada saat ini, sepanjang kita mau berubah, maka insya Allah Allah tetap menyediakan ruang perubahan itu. Maka semua harus kita lihat secara husnudzon, bahwa apapun kondisi kawan-kawan kita pada hari ini, kita berprasangka baik, insya Allah suatu saat pasti akan menemukan titik di mana dia mendapatkan kesadaran untuk hidup bisa menjadi lebih baik. Nah, bermanfaat sekali ya obrolan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus memetik hikmah dari setiap peristiwa yang Allah bentangkan di hadapan kita semua. Yakin, ikhlas, istiqomah untuk berubah, Allah pasti menyediakan ruang perubahan menjadi lebih baik. Demikian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.